Halo anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, virus corona memang dapat mengubah segalanya. Tetapi percayalah, virus corona tidak akan pernah bisa mengubah semangat belajar kita. Anak-anak Bapak, pertemuan kita kali ini hanya sebatas dalam jaringan. Namun, jika anak-anak Bapak memperhatikan dengan tekun, mudah-mudahan pembelajaran ini mudah kalian pahami. Kali ini kita belajar tentang menentukan harga pembelian jika diketahui harga penjualan dan persentase untung atau persentase rugi. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan persoalan ini, yaitu bagaimana menentukan harga pembelian jika diketahui harga penjualan dan persentase untung atau persentase rugi dengan menggunakan rumus harga pembelian adalah harga penjualan dibagi dengan persentase penjualan. Namun kali ini kita menyelesaikan masalah yang dimaksud dengan langkah-langkah ataupun prosedur berpikir. Sebelumnya mari kita pahami dulu bahwa pembelian itu selalu 100%. Cermati fenomena berikut. Kelas 75 yang berjumlah 32 orang, apabila hadir semua, maka persentase kehadirannya adalah 100%. Kelas 74 yang berjumlah 31 orang, apabila hadir semua, maka persentase kehadirannya juga 100%. Apa yang dapat Bapak sampaikan dalam hal ini, walaupun berbeda jumlah siswanya, namun apabila hadir semuanya, maka masing-masing adalah 100%. Dengan kata lain, dalam kelas 75 yang dimaksud 100% tersebut adalah 32 orang, sedangkan di kelas 74 100% tersebut adalah 31 orang. Demikian juga halnya pembelian, berapapun besarannya, berapapun rupiahnya, bahwa persentase pembelian selalu dinyatakan 100%. Berikut, kita juga sudah pernah membahas bahwa harga penjualan adalah harga pembelian tambah untung, atau jika rugi, harga penjualan adalah selisih harga pembelian dengan rugi. Dengan demikian, maka persentase penjualan adalah 100% tambah persentase untung, atau jika rugi, persentase penjualan adalah 100% kurang persentase rugi. Anak-anak kami yang kami cintai, besaran pembelian, penjualan, dan untung atau rugi selalu sebanding dengan persentase pembelian, persentase penjualan, dan persentase untung atau persentase rugi. Misalkan suatu transaksi jual beli beruntung 20%, tentu persentase penjualan adalah 120%. Perhatikan tabel berikut. Dalam keadaan untung 20%, misalkan suatu barang dibeli 100 rupiah, maka tentu penjualannya berapa? Perhatikan bahwa 100 itu berasal dari ini, maka tentu penjualannya adalah 120 rupiah. Demikian juga untung. Untungnya adalah 20 rupiah. Nah, misalkan suatu barang dibeli seharga 5 juta rupiah. Tentu kita cari perbandingan yang sama untuk memperoleh penjualan dan untung. Bahwa 5 juta rupiah itu berasal dari 100 dikali 50.000. Maka tentu penjualan juga 120 kali 50.000 diperoleh 6 juta rupiah. Demikian juga untung dikali 50.000 kita peroleh 1 juta rupiah. Demikian seterusnya dengan proporsi yang sama atau perbandingan yang sama. Perhatikan bahwa dalam keadaan untung 20%, jika suatu barang dibeli 5 juta rupiah, maka penjualannya 6 juta rupiah, dan
untungnya 1 juta rupiah. Berikut kita lihat contoh. Seorang pedagang memperoleh uang sebesar Rp720.000 dari hasil penjualan seluruh barang dagangannya. Setelah dihitung-hitung, ternyata ia memperoleh untung sebesar 20%. Tentukan harga pembelian seluruh barang dagangannya tersebut. Pertama, mari kita identifikasi apa informasi yang diberikan di sini, yaitu penjualan 720.000, persentase untung 20%. Kemudian ditanya harga pembelian. Masalah ini dapat kita selesaikan dengan 2 cara. Cara pertama, langkah pertama, kita tentukan persentase penjualan. Persentase penjualan sama dengan 100% tambah persentase untung sama dengan 120%. Langkah kedua, kita nyatakan persentase penjualan ini dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 120% sama dengan 120/100. 120/100 ini juga dapat kita nyatakan menjadi 120%/100%. Untuk apa? Di slide sebelumnya kita sudah membahas bahwa pembelian selalu 100%. Maka dalam bentuk 120%/100% dapat diartikan bahwa jika suatu barang dijual Rp120, maka pembeliannya Rp100. Nah, sekarang bagaimana jika penjualannya Rp720.000? Berapa pembeliannya? Tentu kita cari pecahan yang senilai dengan 120/100, di mana pembilangnya Rp720.000. Kita cari pengalinya, bahwa Rp720.000 itu diperoleh dari 120 kali 6.000. Tentu penyebutnya juga adalah 100 dikali 6.000. Kita peroleh 600.000. Nah, sekarang penyebut pecahan yang sekarang yaitu Rp600.000. Itulah yang menjadi harga pembelian. Jadi, jika suatu barang dijual Rp720.000 dan persentase untung 20%, maka harga pembeliannya adalah Rp600.000. Kemudian kita masuk ke cara kedua. Langkah pertama, kita sederhanakan perbandingan persentase penjualan dengan persentase untung. Kita sudah peroleh bahwa persentase penjualan adalah 120%. Maka perbandingan persentase penjualan dengan persentase untung adalah 6:1. Kemudian kita nyatakan bentuk sederhana daripada persentase penjualan dengan persentase untung ini menjadi perbandingan jual dengan untung. Maksudnya dalam rupiah. Artinya ketika dijual 6, maka untungnya 1. Sekarang bagaimana apabila dijual Rp720.000? Berapa untungnya? Tentu kita cari dengan perlakuan yang sama. Apabila 720 kita peroleh dengan 6 dikali 120.000, maka untungnya juga adalah 120 dikali 1, yaitu 120.000. Bagaimana mencari pembelian? Bahwa pembelian adalah selisih penjualan dengan untung, yaitu 720.000 dikurang Rp120.000, maka kita peroleh harga pembelian sebesar Rp600.000. Anak-anak Bapak, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Apabila kurang jelas, silahkan tanyakan. Kalau sudah jelas, coba selesaikan masalah kedua. Tentu anak-anak kami sudah tahu bedanya menyelesaikan jika transaksi itu untung dan jika transaksi itu rugi. Apabila untung, maka persentase penjualan lebih dari 100%. Sampai jumpa dan terima kasih.